Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita kembali menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta untuk realisasi akhir Oktober 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Wakil Menteri Suhasil untuk menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Dan akhirnya saya akan tutup dengan kesimpulan. Saya pikir tadi pendek, ternyata panjang nih. Rupanya Pak Febrio mau ngerjain saya. Lu ada dendam apa sama gue lo? Lupa bawa jas tadi. Bawa jas. Oke, kita lihat kondisi perekonomian ya. Kita lihat dari global dulu. Ini nggak jalan nih. Oke, next. Sampai saat ini ketidakpastian global masih berlanjut. Namun tensi Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mereda. Dan The Fed juga menurunkan Federal Funds Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Hal ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Permintaan global juga masih terjaga. Aktivitas manufaktur global pada Oktober 2025 masih ekspansi dengan PMI sebesar 50,8. Sementara Indonesia berada di level yang lebih tinggi yaitu 51,2. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok masih melambat di triwulan ketiga, sedangkan Asia Tenggara termasuk Indonesia tetap resilient. Selanjutnya, harga komoditas masih bergerak fluktuatif. Batu bara, minyak, dan nikel melemah secara year on year. Secara month on month, batu bara menguat menjadi sekitar 109,5 dolar per ton, seiring tingginya permintaan negara importer utama. Minyak Brent naik tipis secara month on month, namun masih melemah secara year on year. Saat ini harga minyak berada di sekitar 63,6 dolar per barrel akibat risiko geopolitik dan surplus produksi OPEC+. Sementara itu, tembaga dan CPO dalam tren menguat secara year on year. Penguatan harga tembaga didorong kekhawatiran pengetatan supply dan berakhirnya government shutdown Amerika Serikat. Pergerakan komoditas ini berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia dan penerimaan APBN. Berikutnya, sampai dengan bulan November 2025 pertengahan, dinamika global terlihat mulai bersentimen positif. Hal ini didukung meredanya tensi perang dagang serta penurunan bunga acuan Federal Reserve. Untuk nilai tukar, sebagian besar menguat terhadap dolar AS. Rusia, Brazil, Meksiko hingga Euro menunjukkan apresiasi kuat. Sementara rupiah masih mencatat pelemahan 3,7% year on year, year to date. Jadi 3,7% year to date ya. Ini tergolong moderat dibandingkan dengan negara seperti Turki yang melemah 19,6% dan Argentina yang terdepresiasi sebesar 36,1% year to date juga masih ya. Stabilitas nilai tukar terus kita jaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dalam forum KSSK. Untuk pasar saham, sebagian besar indeks global tumbuh solid seperti Korea, Afrika Selatan, dan Brazil. Sementara IHSG tumbuh 18,2% year to date, yang tergolong memiliki kinerja kuat. Hal ini didukung oleh aliran masuk dana investor dan membaiknya ekspektasi pertumbuhan domestik. Untuk pasar obligasi, ketidakpastian global masih dinamis dan terjadi reposisi investor asing. Namun imbal hasil SBN tetap menurun signifikan dengan Indonesia turun sebesar 85,6 basis point, jadi hampir 1% tuh. Hal ini menandakan iklim investasi domestik yang masih terus kuat dengan kondisi pasar yang makin dalam dan investor domestik yang makin mapan. Next. Hingga akhir September 2025, Indonesia masih menjaga surplus neraca perdagangan dengan nilai kumulatif 33,48 miliar dolar AS dengan surplus bulanan 4,34 miliar dolar AS. Sementara itu,
ekspor tumbuh 11,4% dan impor naik 7,2%. Dan ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif di tengah permintaan global yang masih kuat. Jadi walaupun ada uncertainty, real demand-nya masih kuat sehingga kita mengharapkan dampak global tetap positif ke perekonomian kita. Current account mencatatkan surplus pada triwulan ketiga tahun 2025 sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan 1,1% terhadap PDB. Surplus terutama ditopang oleh neraca perdagangan, sementara portofolio mencatatkan defisit. Jadi kalau current account surplus, capital account-nya negatif. Jadi itu ada capital keluar. Berikutnya, pasar keuangan domestik sangat stabil, risiko kurs menurun dan optimisme investor global membaik. Jadi walaupun outflow SBN besar 183,8 triliun sejak Januari, kita juga melihat inflow signifikan di pasar saham selama November sebesar 7,3 triliun rupiah. Rupiah berada di kisaran 16.700 rupiah per dolar AS. Pergerakan nilai tukar yang stabil ini menandakan respon positif meredanya tensi global dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Berikutnya. Sampai dengan Oktober 2025, inflasi Indonesia tetap stabil dan ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Inflasi umum atau IHK tercatat 2,86%, berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Sedangkan inflasi inti yang menggambarkan kondisi fundamental ekonomi tetap terjaga di tingkat 2,36%. Ini menunjukkan tingkat permintaan yang sehat dan stabilitas harga yang baik. Adapun inflasi administered price berada di 1,45% yang mencerminkan kebijakan harga yang terkelola dengan baik, termasuk adanya intervensi kebijakan energi yang membantu menjaga daya beli masyarakat. Terakhir, volatile food yang kita akui menjadi tantangan saat ini akibat bahan pangan yang bergejolak. Namun begitu, kita lihat bahwa pemerintah berhasil mengendalikan tekanan harga pangan dengan cukup baik melalui peran Bulog dalam stabilisasi harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan stok pangan strategis lainnya. Jika dibandingkan dengan negara peers, inflasi Indonesia masih berada pada level yang rendah, yaitu 2,9% year on year. Relatif rendah dan stabil dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, Afrika Selatan, dan Meksiko yang berada di kisaran 3-4%. Beberapa negara bahkan menghadapi tekanan inflasi yang tinggi seperti Argentina dengan inflasi 31,8% dan Turki yang mencapai 32,9%. Di kawasan Asia, sejumlah negara seperti Thailand dan Tiongkok bahkan menghadapi deflasi. Ini menunjukkan tantangan dari sisi pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut. Artinya demand-nya nggak terlalu kencang. Untuk ekonomi Indonesia, next. Di triwulan ketiga tumbuh 5,04%, didorong oleh permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilient, serta optimalisasi belanja pemerintah. Setelah terkontraksi di tahun 2020, ekonomi kita pulih cepat dan stabil. Dari 2023 hingga 2025, pertumbuhan terjaga di sekitar 5%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilient meskipun dunia masih diliputi ketidakpastian. Dari sisi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB tumbuh solid sebesar 4,89% pada triwulan ketiga. Investasi atau PMTB tumbuh 5,04% yang mencerminkan optimisme pelaku usaha. Ekspor meningkat sebesar 9,91% dan impor tumbuh lebih rendah sehingga memperkuat dampak net ekspor terhadap perekonomian.
Net rate ya. Net rate. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49%, jalan dengan akselerasi belanja pemerintah di Q3 yang tumbuh tinggi dan akan terus kita dorong pertumbuhannya di Q4 ini. Kalau Anda lihat, di sini nggak ada ya? Sebelumnya? Di triwulan sebelumnya ya, 1-2 pertumbuhan belanja pemerintah itu negatif. Jadi sekarang kita sudah berhasil membalik arah belanja pemerintah sehingga dampak belanja pemerintah APBN ke ekonomi jadi positif. Kalau sebelum-sebelumnya jadi ngerem, sekarang pemerintah juga ikut ngegas perekonomian. Triwulan ketiga, triwulan keempat pun akan seperti itu. Kalau Anda lihat, itu kan yang nomor kolom tengah nomor 3 dari atas itu kan sebelumnya 1,37 negatif, minus 0,33. Sekarang sudah 5,49, jadi pemerintah sudah mendorong perekonomian. Oke, dari sisi produksi, sebagian besar tumbuh positif, manufaktur tumbuh 5,54%. Anda lihat tuh, level yang tinggi kan manufakturnya, yang kiri atas. Perdagangan tumbuh 5,49%, transportasi 8,62%, serta informasi dan komunikasi sebesar 9,65%. Sektor konstruksi juga tumbuh stabil, sementara pertambangan sedikit terkoreksi dengan moderasi harga komoditas di dunianya turun ya. Sementara itu, sektor pertanian yang didukung program prioritas pangan Presiden meningkat drastis dari 1,62% pada Q2 menjadi 4,93% pada Q3. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mencapai tujuan ketahanan pangan, itu yang tengah atas. Jadi kalau lihat semuanya sih udah berbalik semua ke arah positif dari semua sektor ya. Penguatan sektor pariwisata domestik turut menopang pertumbuhan pada sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh kuat pada Q3, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 8,62% dan 8,41%. Nggak tahu di sini ya gambarnya. Saya coba lihat sebelumnya, ada nggak sektor hotel? Balik ke slide 9. Oh nggak dikeluarin ya. Oke. Secara keseluruhan, konsumsi yang kuat, investasi yang terjaga, dan ekspor yang meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan terakhir dan kedepannya kira-kira. Next, slide 10. Mayoritas sektor ekonomi tumbuh positif yang menegaskan pemulihan ekonomi Indonesia yang merata dari sisi permintaan domestik maupun global. Anda lihat manufaktur yang tumbuh 5,5, pertanian juga tumbuh kencang 4,9, perdagangan juga 5,49 naik. Jadi trennya naik itu perdagangan. Jadi pada dasarnya semuanya sedang berbalik dari sisi pertumbuhan ekonominya. Jadi kita sedang mengalami akselerasi pertumbuhan dari titik lambat sebelumnya. Dengan seluruh sektor berada di zona positif, perekonomian nasional semakin solid dan terus menunjukkan ketahanan yang kuat. Coba kita masuk sedikit ke sektor manufaktur. Sektor manufaktur terus ekspansif, di kuartal 3 tumbuh 5,54%. Dibanding kuartal sebelumnya yang hanya mencatat 4,43%. Hal ini dikarenakan kuatnya permintaan domestik, ekspor, dan ditopang 3 subsektor strategis utama. Makanan dan minuman sebagai kontributor terbesar tumbuh 6,49%, didukung peningkatan produksi SIPO dan turunannya. Aktivitas hilirisasi terus berlanjut mendukung kinerja logam dasar, dengan lonjakan fantastis sebesar 18,62%, didorong permintaan ekspor yang tinggi untuk besi dan baja. Subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional juga tumbuh kuat sebesar 11,65%, seiring naiknya permintaan bahan baku. Pemerintah secara proaktif mendukung penguatan industri manufaktur dalam negeri. Di industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor balpres, kawasan berikat, hingga pemberlakuan bea BMAD dan BMTP untuk melindungi industri domestik. Lagi hitung. Kapan harusnya? Lagi dihitung.
Jadi Pak Febrio sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik. Di industri tembakau, stabilitas dijaga dengan tidak menaikkan cukai dan memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal. Sektor otomotif tengah menghadapi tekanan akibat overcapacity di Tiongkok dan persaingan harga yang semakin ketat. Namun industri nasional tetap fokus menjaga daya saing. Yang mana? Otomotif. Industri apa kita? Dan di spare parts kita kan sebagian besar mensuplai pabrik-pabrik besar di sini. Jadi itu juga menghadapi saingan yang ketat. Secara spasial, perekonomian Indonesia juga tumbuh stabil dengan pergeseran pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Sulawesi. Sulawesi ini selalu tumbuh sering di atas 7% ya, rata-ratanya. Pulau Jawa masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan porsi 56,7% dan tumbuh stabil di 5,17% di kuartal ketiga tahun 2025. Sementara Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,84%, didorong subsektor unggulan seperti industri pengolahan. Maluku dan Papua juga tumbuh solid 2,62% di Q3 2025. Sementara Sumatera tumbuh 4,9% dengan kinerja sektor pertanian dan perdagangan yang kuat. Di sisi lain, wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga mencatat pertumbuhan kuat besar 4,71% di Q3 2025 dengan pulihnya sektor pariwisata sebagai andalan. Secara umum pertumbuhan ekonomi nasional yang solid dan merata didukung diversifikasi sumber pertumbuhan di luar Jawa, terutama di wilayah kebijakan hilirisasi dan pemulihan pariwisata. Berikutnya, kita ingin lihat daya beli masyarakat ke depan seperti apa sih, gimana kondisi masyarakat kita. Kalau kita lihat dari survei-survei yang ada, optimisme masyarakat untuk konsumsi dan produksi mulai membaik. Kita lihat sebelah kiri itu, belanja masyarakat terutama untuk bahan tahan lama atau durable goods. Di sektor real penjualan motor tumbuh 8,4%, itu yang kanan itu ya. Sudah positif tuh penjualan motor. Terus sementara mobil menunjukkan perbaikan. Kalau Anda lihat itu masih minus 4,4%, tapi ini minusnya udah makin berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi hitungan kita kalau ini dijaga terus ini akan mulai positif di bulan-bulan mendatang, mungkin November, Desember akan positif. Dari sisi produksi, sektor manufaktur ekspansif dengan PMI manufaktur di level 51,2 itu yang kiri bawah, artinya masih ekspansi. Angka ini mengindikasikan peningkatan output dan permintaan baru. Selain itu masyarakat semakin optimis melihat kondisi ekonomi ke depan dengan indeks ekspektasi ekonomi di 133,4. Secara keseluruhan, tingginya optimisme dan produksi ekspansif menjadi fondasi kokoh pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau IKK kan ditanya kondisi apa, gimana pandangan Anda terhadap 6 bulan ke depan, dibanding 6 bulan ke belakang seperti apa. Ini yang merah adalah IKK, posisinya di 121,2. Amat optimis, di atas 100 optimis, di bawah pesimis, jadi ini amat baik. Dan yang paling penting di Oktober tuh naiknya signifikan dibanding bulan September. Jadi mereka merasa ada perbaikan kondisi ekonomi kita sekarang dan ke depannya. Berikutnya, program penempatan 200 triliun rupiah menunjukkan impresi dampak yang baik ya. Hingga 31 Oktober, penempatan 200 triliun ini di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar 188 triliun. Pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana 76 triliun rupiah di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI. Bank DKI dapat 1 triliun tuh. Dana tersebut disalurkan disalurkan kepada Mandiri, BRI, BNI, dan Bank DKI sebagai komitmen menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal. Jadi kita lihat tuh tadinya base money-nya tumbuh 13,3%. Di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi 76 triliun
25 di masing-masing bank BUMN dan 1T di Bank DKI. Setelah penempatan tersebut, likuiditas domestik menguat terbukti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang stabil di 11,5% dan pertumbuhan kredit yang solid di 7,4% pada bulan Oktober. Hanya dampak penuh dari tambahnya likuiditas tuh perlu sampai 2-3 bulan sejak uang itu diinjeksikan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari kalau lihat pertumbuhan itu. Tapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi. Sini nggak kelihatannya. Tujuan penempatan dana tersebut untuk menjaga biaya dana rendah agar tercapai ya. Suku bunga deposito 6 bulan turun signifikan dari 6% menjadi 5,2% pada bulan September. Penurunan ini diharapkan diteruskan kepada masyarakat melalui suku bunga kredit tertimbang. Data per Oktober 2025 menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9%, turun dari 9,12% pada bulan Juli. Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi. Sekarang saya masuk sedikit ke indikator makroekonomi. Indikator makro berkembang ke arah positif di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 5,04%, sedikit di bawah target APBN 5,2%. Itu target full year. Kuartal ketiga. Konsumsi rumah tangga tetap tangguh didukung oleh peningkatan investasi dalam proyek strategis. Sektor manufaktur juga terus mendominasi kontribusi pertumbuhan berkat kebijakan hilirisasi dan permintaan domestik yang kuat. Jadi triwulan ketiga ini ada perbaikan permintaan domestik yang clear. Dari data kelihatan seperti itu. Sementara itu inflasi di bulan Oktober, ini salah. Inflasi bulan Oktober tercatat 2, ini ngulang ya. Jadi inflasinya berada dalam target yang 2,5 plus minus 1%. Jadi kita masih aman dari sisi inflasi. Ini akan stabil terus ke depan. Volatile food akan tetap dikendalikan dan administrative price mungkin belum akan berubah dalam waktu dekat ya. Di sektor keuangan nilai tukar rupiah bergerak, ini udah tadi di 16.704 rupiah per dolar sampai dengan 14 November ya. Ini terkendali relatif ya, sejalan dengan menurunnya tensi perdagangan global dan ekspektasi pengetatan moneter AS. Kondisi ini, dia bukan pengetatan di Amerika Serikat tuh, tapi easingnya dikurangin sedikit. Karena dengan keadaan sekarang ekonominya masih tumbuh cukup baik. Kondisi ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk menyusun strategi moneter yang selaras dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Yield 10 tahun, SBN 10 tahun turun di 6,11%. Ini amat rendah untuk Indonesia ya. Didukung oleh demand dari investor domestik yang kuat di tengah dinamika global. Penurunan ini menciptakan cost of fund yang lebih rendah dari perkiraan di APBN. Jadi saya untung sedikit di sini. Untuk sektor migas, harga minyak mentah Indonesia tercatat 69,01 US dollar per barrel, jauh di bawah asumsi APBN. Ini berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Ya. Dinamika harga ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan respon kebijakan OPEC Plus, dan saya duga juga karena Trump membolehkan lagi drilling di Alaska sana. Terakhir, lifting minyak dan gas masing-masing terrealisasi sebesar 580,3 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari untuk gasnya. Pemerintah akan terus mengoptimalkan lifting migas melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi untuk mencapai target APBN. Untuk lebih lanjutnya memasuki yang ada. Oh, kita masuk. Oke. Kita lihat realisasi ya. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025. Secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global.
per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar 2.593,0 triliun rupiah, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 713,4 triliun rupiah. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenq melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, baik cukai dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk gambaran lebih detail tentang APBN, Pak Swa akan memaparkan detailnya. Silakan Pak Swa. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman, rekan-rekan media yang saya banggakan. Kita masuk ke beberapa detail, tapi kalau kita lihat di realisasi APBN, kalau kita bandingkan terhadap output dari outlook laporan semester, maka kita lihat ya, pendapatan negara sekitar 73,7%, belanja negara sekitar 73,5% dari target. Jadi ini cukup imbang, APBN-nya terus kita jaga dengan sangat hati-hati. Oke, kita masuk ke pendapatan negara. Pendapatan negara terkumpul 2.113,3 triliun, 73,7% dari target. Langsung saja masuk ke penerimaan pajak. Untuk penerimaan pajak saya mau menyampaikan realisasi bruto dan realisasi neto dari penerimaan pajak. Yang membedakan antara realisasi bruto, penerimaan bruto dan realisasi neto adalah yang namanya pengembalian pajak atau restitusi. Jadi kita lihat sekarang kalau yang realisasi bruto sampai dengan Oktober itu sudah terkumpul 1.799,5 triliun. Ini sudah di atas angka tahun lalu. Tahun lalu terkumpul sampai dengan Oktober itu 1.767,13 triliun. Detailnya PPH badan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 331,39 triliun itu lebih tinggi dari tahun lalu brutonya. PPH orang pribadi dan PPH 21 pajak potongan atas gaji dan karyawan itu 12,6% di bawah yang tahun lalu. PPH final lebih tinggi dari tahun lalu. PPN, PPNBM juga sedikit di bawah yang tahun lalu 2,1%. Dan ada pajak lainnya. Ini adalah pajak lainnya yang di dalam sistem Cortex kita belum dikategorikan. Nanti dikategorikan finalnya adalah di akhir tahun akan kita selesaikan. Sesudah wajib pajak juga memasukkan kategori pajak yang mana yang mau dimasukkan, dia masuk ke SPT yang mana, PPH, PPN atau yang lain. Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul 1.459,03 triliun. Kalau boleh kursornya ngikutin supaya bisa diikuti.
1.459,03 triliun ini adalah di bawah tahun lalu masih. Dia di bawah tahun lalu 1.517,54 triliun. Tapi 1.459,03 triliun itu sekitar 70,2% dari outlook Lapsem. Nah, dengan data ini teman-teman media bisa melihat PPH badan memang secara neto masih negatif. PPH orang pribadi PPH 21 dia juga negatif karena di brutonya juga negatif tadi ya. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga negatif, sedikit di bawah yang tahun lalu. PPN BM ini cukup tinggi, artinya ini restitusinya cukup tinggi di sini. Dan yang lainnya nanti kita kategorikan sesudah komplit SPT-nya oleh para wajib pajak. Kalau kita lihat pajak pertumbuhan year on year di sebelah kanan, bisa kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan year on year-nya itu relatif positif. Tapi positifnya memang relatif kecil, 0,0 pajak bruto di bulan Oktober tumbuh 0,8% year on year, dan pajak neto di bulan Oktober juga tumbuh 0,7, ini mantuman ya Pak Bimo ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut diklarifikasi. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul 249,3 triliun. Ini tumbuh 7,6% di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3% dari target di laporan semester. Terdiri dari cukai 184,2 triliun, 75,4% dari target APBN. Secara penerimaan dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi 5,7%. Namun kita lihat bahwa produksi cukai hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang dan itu 2,8% di bawah tahun lalu. Bea keluar sudah terkumpul 24 triliun rupiah. Ini karena kita ada kenaikan harga CPO, tadi ditunjukkan oleh Pak Menteri di depan, harga CPO berfluktuasi tapi ada kenaikan, dan volume ekspor sawit juga meningkat, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang sudah kita lakukan Maret sampai September. Bea masuk penerimaannya sudah 41 triliun, 77,5% dari target APBN. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisasi free trade agreement. Saya ingin sampaikan penindakan rokok ilegal di sebelah kanan bawah. Sampai dengan akhir Oktober telah dilakukan 15.800 kali penindakan lebih, dan rokok ilegal yang ditegah adalah 954 juta batang, hampir 1 miliar batang di dalam penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh instansi lain yang terkait. Dan 954 juta batang ini adalah hampir 41% pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita bandingkan dengan estimasi rokok ilegal yang ada di luar, ini masih sangat di bawah. Karena estimasi rokok ilegal itu setidaknya antara 7-10% rokok ilegal beredar di pasaran. Jadi kita akan memperkuat penindakan rokok ilegal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita masuk ke penerimaan realisasi dari penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir Oktober 402,4 triliun. Ini 84,3% dari outlook Lapsem. Detailnya ada di situ. Kalau kita lihat pendapatan SDA migas itu terkontraksi 13,2% karena penurunan harga minyak mentah kita dan juga penurunan dari lifting gas bumi. Sementara itu untuk SDA sumber daya alam non migas terkontraksi sekitar 9,4%, dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara. Tadi dilihat di depan yang disampaikan oleh Pak Menteri, harga batu bara mengalami penurunan dan juga penurunan volume produksi batu baranya.
Kekayaan negara yang dipisahkan ini kalau teman-teman media melihat tidak bergerak dari beberapa bulan karena memang dividen BUMN ini sudah tidak ke APBN tapi dikelola oleh Danantara. PNBP lainnya utamanya adalah PNBP yang didapatkan oleh kementerian lembaga ini tumbuh 17,6% di atas tahun lalu karena ada beberapa kementerian lembaga yang bisa mengoptimalkan, meningkatkan penerimaan negara bukan pajaknya. Komdigi ada, Kejaksaan yang kemarin diserahkan termasuk yang penyerahan disaksikan oleh Bapak Presiden, lalu Kementerian IMIPAS, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, dan juga dari premium obligasi negara serta dari hasil penempatan uang negara. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak dari Badan Layanan Umum kita juga ini cukup baik, 82,2 triliun, sekitar 82%, 82,7% dari target outlook kita. Secara umum 402,4 triliun telah kita kumpulkan untuk penerimaan negara bukan pajak, ini memang di bawah tahun lalu. Tahun lalu sudah terkumpul 477,7. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa hal termasuk dividen yang tidak masuk ke APBN, harusnya ini cukup bisa kita handle ke depannya. Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, saya ingin sampaikan bahwa memang terjadi kalau di tahun 2025 penerimaan migas maupun non-migasnya untuk SDA yang 2025 adalah 197,9 triliun, ini di bawah dari yang sudah dikumpulkan tahun lalu 222,4 triliun. Hal-hal yang menjadi penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi, moderasi harga minyak mentah, harga batu bara juga turun, penurunan volume batu bara juga turun. Kalau kita lihat tadi tentang asumsi realisasi di APBN, saya ingin tunjukkan khusus ini, realisasi sebelah kanan, realisasi dari lifting minyak bumi. Realisasi dari lifting minyak bumi itu tahun lalu 582 ribu barel per hari, tahun ini naik ke 589 ribu barel per hari. Namun 589 ribu barel per hari ini masih di bawah asumsi APBN, yaitu 605 ribu barel per hari. Meskipun mungkin beberapa kalau harian itu sudah di atas 605, tetapi rata-rata setahunnya masih di 589. Kita tentu berharap ini akan bisa meningkat terus dan asumsi APBN-nya nanti bisa didapatkan. Kalau kita lihat sumber daya alam minerba yang di bawah, HBA itu adalah harga batu bara acuan. Kita lihat harga batu bara acuan itu di bawah dari yang diasumsikan di APBN, sehingga ini kalau 2025 $112,5 per ton, itu di bawah dari asumsi APBN $115 per ton. Begitu juga volume produksinya semua rata-rata di bawah, sehingga royalti batu baranya di bawah, dan penjualan hasil tambang PHT itu adalah penjualan hasil tambang juga tidak mencapai dari asumsi yang kita taruh di laporan semester ataupun yang di APBN 2025. Jadi dari sisi penerimaan, meskipun kita melihat titik-titik resiko, tapi relatively on track, dan ini kan kita sampaikan terus di dalam 2 bulan sisa tahun 2025 ini. Berikutnya kita masuk ke belanja negara. Belanja negara, total belanja negara sudah direalisasikan 2.593 triliun rupiah, sekitar 73,5% dari outlook belanja negara yang ada di laporan semester yang lalu. Kalau tadi kita lihat pendapatan juga sekitar 73%, berarti ini cukup berimbang masih APBN-nya. Dan kita masuk ke beberapa detail berikutnya aja langsung. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu sudah dibelanjakan 1.879,6 triliun. 1.879,6 triliun ini lebih tinggi dibandingkan belanja tahun lalu. Belanja tahun lalunya
1.834,5 triliun. Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Menteri menguraikan ketika BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3, maka efek dari pengeluaran pemerintah itu sudah 5% lebih. Ini dia yang kita lakukan, mendorong supaya perlu diingat belanja barang ini adalah salah satu yang terdampak ketika ada efisiensi di awal tahun. Maka itu agak sedikit terlambat, tetapi sekarang sudah 72,3% dan ini terjadi percepatan belanja barang yang di dalam beberapa bulan terakhir. Dan kita akan dorong terus ke November dan Desember ini sehingga dia bisa memberikan dampak lebih kepada perekonomian. Belanja modal masih belum di atas tahun lalu, 206,4 triliun itu masih di bawah yang tahun lalu 218. Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di tahun 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Dan faktor kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember. Jadi kita akan pantau terus dan kami akan laporkan di preskon APBN kita yang berikutnya seperti apa percepatan dari belanja modal ini. Kalau belanja bantuan sosial tumbuh 11,1% dan ini telah membantu yang tadi konsumsi masyarakat maupun pengeluaran pemerintah terutama, dan di Q4 ini masih akan ada beberapa stimulus fiskal yang kita lakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Slide berikutnya adalah belanja non-KL khususnya untuk pembayaran pensiun. Saya rasa ini telah kita lihat tiap bulan relatively on track, jadi saya tidak banyak uraikan lagi. Slide berikutnya adalah realisasi penyaluran barang dengan yang harganya bersubsidi. Teman-teman media semua, di sebelah kiri adalah subsidi dan kompensasi telah disalurkan, telah dibayarkan kepada badan usaha penyalur, itu 315 triliun. Kalau subsidi secara rutin tiap bulan dibayarkan. Kalau kompensasi, kita lihat kompensasi tahun 2024 telah dilunasi dan Q1 2025 juga sudah dibayarkan. Untuk yang Q2 kita lihat akan bisa kita bayarkan bulan ini atau awal bulan depan. Di samping itu saya juga ingin menyampaikan tabel yang di sebelah kanan, yaitu berbagai jenis barang yang harganya bersubsidi. BBM kita lihat dari yang dimaksud target itu adalah kuota. Kuota di dalam APBN 2025. Dari 19,4 juta kiloliter kuota, saat ini baru terpakai 72%. Jadi kuotanya masih ada, masih mencukupi sampai dengan akhir tahun. LPG 3 kg dari kuota 8,17 juta ton, 8,17 juta ton, saat ini sudah terpakai kira-kira 78%. Jadi masih ada 22% lagi yang masih bisa digunakan sampai dengan akhir tahun. Listrik bersubsidi, ini target pelanggannya dari 42,1 juta pelanggan, sekarang sudah 42,5 juta pelanggan. Jadi kita melihat bahwa makin banyak masyarakat yang mendapatkan sambungan listrik dengan harga bersubsidi. Pupuk juga kuotanya masih cukup, yaitu dari target 8,9 juta ton pupuk bersubsidi, sudah terpakai 33%. Artinya masih sekitar 27% lagi kuota masih akan ada untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Dan perumahan bersubsidi ini adalah FLPP. Ini kalau FLPP sebenarnya targetnya 350.000 rumah. Sampai sekarang realisasinya di sekitar 172.000. Angka terakhir setahu saya adalah sekitar 180.000 rumah sudah disalurkan. Tapi ini masih ada yang perlu kita selesaikan ke depannya. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan beberapa program prioritas pemerintah.
Kalau mulai dari bulan lalu, slide ini mungkin sudah mulai kita lihat, yaitu besarnya beberapa program prioritas pemerintah yang tahun 2025 pagunya 929 triliun dan telah dijalankan sebesar 611,7 triliun rupiah atau 65,8% dari target. Dan ini terdiri dari program penguatan daya beli untuk program Keluarga Harapan sudah 96%, PIP, KIP kuliah dan yang lainnya semuanya 86%, kartu sembako, lalu kemudian bantuan iuran PBI JKN, lalu tunjangan profesi guru untuk dan tunjangan profesi dosen non PNS serta perumahan, ini semuanya sifatnya on track. Kemudian yang juga untuk pelayanan publik makan bergizi gratis, nanti sebentar akan saya tunjukkan slide-nya. Penerimanya sudah lebih dari ini belum diupdate nih, 39,7 juta. Realisasinya sudah 41,3 bentar. Mana nih? 41,2 juta sebenarnya. Jangan pakai angka ini ya, nanti pakai angka di slide yang berikutnya. Lalu cek kesehatan gratis juga sudah 60%, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda sudah berjalan. Untuk stabilisasi harga dan produksi, untuk subsidi non-energi, subsidi energi, ini kita jalankan rekapnya seperti ini. Dan pembangunan sarana prasarana publik untuk mendorong produktivitas juga relatif on track. Ada beberapa yang masih 50%, itu adalah karena belanja modal seperti biasa pembayarannya biasanya menumpuk di akhir tahun. Masuk ke makan bergizi gratis, tolong nanti angkanya pakai yang ini. Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran ini 41,3 triliun rupiah, artinya sekitar 58% dari alokasi APBN sebesar 71T. Berarti sampai dengan atau untuk bulan November dan Desember, ini masih ada alokasi 30 triliun yang bisa dipakai oleh makan bergizi gratis. Dan tentu alokasi kita sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima makan bergizi gratis se-Indonesia. Percepatan realisasi menuju akhir tahun dapat dilihat di tabel yang di bawah. Dan realisasi MBG ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sebarannya ada di peta yang sebelah kanan termasuk di Maluku dan Papua, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Saya juga ingin mengupdate ke kalau khusus makan bergizi gratis adalah sampai dengan 18 November. Ini bukan sampai akhir Oktober, tapi ini sampai dengan tanggal 18 November 2 hari yang lalu. Kredit usaha rakyat di slide yang berikut, ini kembali lagi ke update tanggal 31 Oktober. Realisasi pembayaran subsidi bunga sudah 20,3 triliun. Untuk pembayaran tagihan subsidi bunga selama 2025 tidak termasuk carry over. Kalau untuk realisasi penyaluran KUR-nya sendiri, nilai kredit yang sudah disalurkan adalah 228,1 triliun. Dari pagu sebesar 286 triliun rupiah tahun 2025. Jadi artinya untuk tahun 2025, untuk bulan November dan Desember, masih ada pagu kredit KUR yang bisa diakses oleh masyarakat. Totalnya sekitar 53 triliun lagi masih belum terrealisasi. Mungkin selama bulan November sudah mulai terrealisasi, tapi masih ada pagu yang bisa diakses. Tentu diakses melalui bank penyalur. Nah, penerima KUR saat ini tercatat sekitar 3,9 juta debitur, dan sektornya terutama adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian. Sektor-sektor lain juga ada, tapi yang paling besar adalah perdagangan dan pertanian. Dan sebaran debitur KUR ada di sebelah kanan, di peta sebelah kanan, juga sampai dengan ke Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa. Untuk yang tadi telah kita sampaikan bulan lalu bahwa mulai dilaksanakan paket stimulus ekonomi yang ketiga, beberapa update mungkin BLTS Sejahtera telah disalurkan 31,95 triliun untuk
pagunya adalah 31,95 triliun, realisasinya sudah 13,1 triliun sampai dengan akhir Oktober. Di bulan November ini terjadi percepatan. Saya ingin update khusus yang sebelah kanan, yaitu program magang untuk fresh graduate. Disediakan untuk 100.000 peserta magang. Untuk peserta magang ini, benefit pekerja adalah diberikan pelatihan kerja, diberikan sertifikat, diberikan uang saku, didaftarkan pada program JKK JKM, dan durasinya adalah 6 bulan. Realisasi rekrutmen kira-kira seperti ini. Batch 1, jumlah peserta yang telah diterima adalah 16.112 orang. Batch 2 masih berjalan, jumlah pelamarnya sudah 171.768 orang. Kita berharap bahwa ini belum yang diterima, ini baru jumlah pelamar. Nanti bulan depan kita update berapa yang diterima. Dan yang diterima itu lalu kemudian nanti akan menerima pelatihan, uang saku, dan juga pendaftaran untuk program JKK JKN. Kalau sampai 16 November, realisasi pagu yang sudah dibelanjakan adalah baru 380,9 juta. Tapi ini akan meningkat terus ke depannya. Slide terakhir untuk bagian belanja adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah telah kita transfer sebesar 713,4 triliun rupiah. 713,4 triliun rupiah ini sekarang berarti ada di APBD. Namun kalau kita lihat APBD, komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya, ternyata yang on track itu belanja pegawai. Bayar gaji, bayar upah itu on track. 343 triliun dibandingkan tahun lalu. Tapi belanja barang dan jasanya lebih rendah. Belanja modalnya juga lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD. Yang kalau kita lihat selisih dengan belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD itu 126,1 triliun lebih rendah. Ini menjadi concern karena kita inginkan bahwa uang yang sudah ditransfer itu seyogianya menjadi belanja oleh APBD. Kalau tadi di depan saya sampaikan APBN belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini. Dan kita juga akan tetap melaporkan yang grafik di sebelah kiri bawah, dana simpanan Pemda di perbankan masih tinggi. Ya ini karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, 143 triliun, ini dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September catatan kita adalah 244 triliun. Sehingga dengan demikian sebenarnya ada dorongan belanja yang bisa dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Biasanya lag-nya 1 bulan. Jadi belum nyampe Oktober, nanti kita akan. Ini kan data yang ribut kemarin. Ya. Yang baru nggak ada. Ya udah nggak apa. Oke. Teman-teman media, bagian terakhir dari APBN adalah tentang pembiayaan. Di pembiayaan, mungkin langsung aja ke slide berikut. Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, serta disiplin di dalam mengelola utang dalam batas yang aman. Pembiayaan anggaran totalnya adalah sesuai outlook Lapsem 662 triliun dan terdiri atas utang 731,5 triliun dan pembiayaan non-utang. Untuk pembiayaan utang yang sudah kita realisasikan adalah 570,1 triliun dari outlook 731 dan pembiayaan non-utang negatif 37,2 triliun. Sehingga pembiayaan anggaran yang sudah kita realisasikan adalah 532,9 triliun. Kita melakukan pembiayaan ini
berdasarkan outlook lapsem, outlook laporan semester yang defisitnya adalah 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan kami juga telah melaporkan kepada DPR ketika laporan semester dan pemerintah telah mendapat persetujuan DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih 85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025. Dan kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai on track, antisipatif dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat pre-funding jika diperlukan, serta active cash and debt management. Tentu membaiknya kondisi pasar keuangan ini berkontribusi positif mendukung strategi pemenuhan pembiayaan utang kita. Saya ingin menyampaikan pasar SBN yang membaik di tengah volatilitas pasar global. Gambar di sebelah kiri adalah membandingkan antara yield SBN 10 tahun di dalam US dollar dan yield US Treasury yang 10 tahun. Lihat bahwa pada angka terakhir di sekitar November ini spreadnya adalah 57 basis poin dan ini lebih rendah dibandingkan awal tahun di mana spreadnya adalah 84 basis poin. Ini mencerminkan country risk karena sama-sama dalam US dollar, berarti yang dibandingkan tinggal perbandingan antara country yaitu antara Amerika dan Indonesia. Sehingga spread yield SBN falas terhadap US Treasury 10 tahun makin mengecil. Nah, yang gambar di tengah adalah perbandingan antara SBN rupiah 10 tahun dengan US Treasury dolar pastinya 10 tahun. Kita lihat bahwa spread kita juga mengecil menjadi 196 basis poin saja. Dari awal tahun yang sempat 240-an basis poin. Kalau kita lihat 196 basis poin ini yang di grafik di tengah, yang merah, ya itu 196, bukan di grafik, di bar yang merah Indonesia, kiri. Ya 196 itu Indonesia adalah 14 November 2025. Kalau kita bandingkan dengan peer group kita, sama-sama katakan dengan Meksiko yang sama-sama triple B, Meksiko itu masih 478 basis poin. Artinya surat berharga negara Meksiko yang 10 tahun itu 478 basis poin di atas US Treasury yang sama-sama 10 tahun. Ini mencerminkan kita mengelola utang dengan sangat prudent sehingga kita bisa melakukan tightening terhadap yield kita yang berarti nanti bunga utang kita juga lebih terkontrol. Saya juga ingin mengupdate bahwa capital outflow yang sempat terjadi pada bulan September 2025 kemarin telah mengecil secara year to date. Sekarang as of 14 November ada di angka 8,9 triliun dan kita berharap bulan November nanti akan mulai positif dan Desember bisa ditutup menjadi di positif teritori. Saya juga ingin mengupdate terakhir bahwa ini dari Pak Minto nih tadi pagi, Kamis dini hari tadi pagi Indonesia telah melakukan penerbitan global sukuk sebesar 2 billion US dollar dengan tenor 5 dan 10 tahun dengan yield 5 tahunnya itu 4,5% dan yield 10 tahunnya 5%. Jadi ini juga suatu pencapaian yang bagus karena berarti kita makin tetap dipercaya oleh pasar internasional. Ini global sukuk dan oversubscribe di dalam proses book building kita mendapatkan oversubscribe 1,9 kali. Ini mencerminkan confidence dari pasar global terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan makroekonomi Indonesia termasuk pengelolaan APBN kita. Nanti press release-nya akan disampaikan secara resmi oleh Dirjen PPR kita. Saya rasa demikian teman-teman media update tentang APBN yang cukup detail dan moga-moga kita terus menjaga APBN kita ke depan. 2 bulan terakhir 2025 saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan.
Terima kasih Pak Wamen. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Kinerja positif terlihat di seluruh sektor dan wilayah. Pemerintah akan terus mempercepat belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi, sekaligus melakukan extra effort dalam optimalisasi penerimaan untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan responsif. APBN kita difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pembangunan, memastikan program prioritas berjalan efektif, serta memperkuat perlindungan kepada masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Itulah arah yang kita inginkan dari APBN kita. Mungkin demikian presentasi dari kami untuk update APBN saat ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya udah masuk, udah ini ya. Saya jawabnya saya dulu, nanti teman-teman gantian semua ya. Saya jawab yang gampang-gampang aja, yang susah biar Pak Suwa sama teman-teman yang jawab. Ini belum. Yang pertama ke saya, Pak Purbaya, apakah Kemenku ada rencana menempatkan dana lagi di BTN? Kemarin di BTN bilang mau surati Bapak. Oh baru mau. Surati Bapak untuk tambah penempatan dana hingga 10 triliun. Ini Ira dari Infobank. Kalau yang ada di rekod kita ya, dari yang 55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri 100% sudah disalurkan, BRI 100%, BNI 68%, BTN baru 41%. Kenapa dia minta lagi ya? Aneh juga dia. BSI udah 99%. Tapi kita lihat tuh supply money, pertumbuhan uang primary-nya, M0 ya, base money-nya itu di bulan Oktober agak turun sedikit ke 7,7% dibanding di September akhir yang 13, wah ini sekian persen, 13,3 ya. Jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas likuiditas di sistem. Kemarin Jumat kami kami pindahkan lagi sebagian uang kami ke perbankan sebesar 76 triliun. 25 triliun di Mandiri, 25 triliun di BRI, 25 triliun di BNI, 1 triliun di Bank Jakarta, Bank DKI Jakarta ya. Yang BTN belum kita salurkan, kenapa? Karena suratnya belum sampai, dia baru mau akan kelihatannya. Tapi kalau nanti sampai ke kita lihat, kita akses, kita pertimbangkan untuk ditambah. Yang kedua, dari penempatan dana 200 triliun ke perbankan, udah terasi berapa banyak, udah selesai nih ya, sama ya, Debbie, Kompas sama. Lalu, lalu yang tidak habis terserah akan diapakan uangnya. Itu kan relatif sedikit ya yang tidak habis, seandainya ada pun kita biarkan di perbankannya. Kan saya nggak rugi, dia tetap bayar bunga. Terus yang ketiga, sama juga ya. Trian, IDN Time juga sama tentang BTN minta 10 triliun lagi. Suratnya udah nyampe belum Pak Prima? Jadi dia nekan dari media ya. Ya udah. Dan itu BTN-nya bilang kalau suratnya udah jadi, nanti kita kasih. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita akses ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk. Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak.
Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin Kementerian Lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9, Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkron, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita, jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja.